Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat yang menjadi bekal akhirat kita, nikmat yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Pembahasan ini diharapkan bisa membuat kita semakin tepat dalam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya sebatas harapan, tidak hanya sebatas wacana, tetapi betul-betul kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan beri muqaddimah sebelum kita masuk kepada pembahasan etika seorang muslim ketika bangun tidur. Bagaimana Nabi alaihissalam memberikan contoh ketika beliau alaihissalam bangun dari tidurnya. Para jamaah, kita hidup adalah untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengikhlaskan amal karena Allah Jalla wa'ala. Karena dengan ikhlas dan tauhidlah kita bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin tanpa ikhlas orang bisa bahagia di dunia, tetapi untuk bisa melanjutkan kebahagiaannya di akhirat, maka suatu hal yang mustahil kalau seorang manusia hampa dari ikhlas. Itulah sebabnya mengapa kita diperintah oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Karena di dalam agama Islam, di sana ada tauhid. Ajarannya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku jadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Artinya sempurna untuk menjadi sebab yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tidak mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, maka tidak disebut sempurna. Makanya ajaran Islam kita harus pelajari, setelah diketahui, diamalkan, tidak boleh dikurangi dengan lalai, juga tidak boleh ditambah dengan semangat beragama, ghirah, namun tanpa landasan ilmu. Karena ketika dikurangi atau ditambah, maka akan berkurang kebahagiaan, berkurang pula kenikmatan. Karena Allah mengkaitkan pula antara kesempurnaan Islam dengan kenikmatan. Kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku tetapkan pula Islam sebagai nikmat yang sempurna. Jadi di mana kenikmatan itu? Ketika kita mengenal dan mengamalkan Islam dengan sempurna. Nah, Islam harus diamalkan karena kenikmatan.
Kapan kita dianggap telah mengamalkan Islam? Ketika kita mengikuti Nabi SAW. Jadi orang yang belum mengikuti Rasulullah SAW belum dikategorikan sebagai orang yang mengamalkan Islam. Karena orang yang paling sempurna amalannya adalah Rasulullah SAW. Sehingga beliau diakui oleh Allah akhlaknya. Dan dikatakan oleh Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya orang yang paling mengamalkan Al-Quran dan paling tepat dalam mengamalkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya akhlak itu hakikatnya adalah mengamalkan seluruh ajaran Islam. Itu akhlak. Jadi orang yang tidak mengamalkan, makanya tidak bisa Islam dipisahkan dari akhlak. Kalau kita bodoh terhadap ajaran Islam, maka tidak mungkin ada akhlak. Atau melampaui ajaran Islam, ditambah, maka itu akan merusak akhlak. Jadi akhlak itu artinya mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Ya. Nah, mengamalkan ajaran Islam tidak ada cara lain kecuali dengan mengikuti Rasul. Kata Nabi alaihissalam, hadzwal qudzati bil quddah. Persis, secara persis. Nah, apa dampaknya ketika kita mengamalkan Islam sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Dampaknya adalah ya kepada sesuatu yang akan kita bawa mati, yaitu kepada hati. Karena yang akan kita bawa mati adalah amal dan hati. Amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi semuanya mensucikan jiwa. Semuanya. Jadi amal yang mengotori hati adalah amal yang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Apakah disebabkan oleh syahwat atau oleh syubhat? Amal yang menyimpang karena syahwat tertuang dalam bentuk maksiat. Dalam bentuk maksiat, ya, macamnya banyak. Amal yang disebabkan oleh faktor syubhat juga disebut maksiat, namun identik dengan kesesatan. Kalau orang menilainya itu adalah, kalau karena syahwat seperti zina, membunuh, merampok, itu lebih ke maksiat. Kalau karena syubhat, maka orang lebih menyebutnya sesat. Padahal dua-duanya maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dua-duanya mengotori hati. Amalan Nabi adalah amal yang bersih dari syahwat dan terbebas dari syubhat. Nah, ini penting para jamaah sekalian. Bagaimana kita terbebas dari syahwat, dari belenggu syahwat? Bagaimana kita terbebas dari pengaruh syubhat? Itulah sebabnya kita harus belajar. Kita belajar agama agar kita terbebas dari belenggu syahwat. Apakah di zaman Nabi tidak ada maksiat? Ada. Tapi cepat terlepas dari belenggu syahwat. Apa sebabnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum arda, cepat sekali mereka cepat sekali mereka melepaskan diri mereka dari belenggu syahwat, meninggalkan maksiat, karena di dalam diri mereka ada kekuatan cinta terhadap sunnah. Ada di dalam diri mereka komitmen untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jadi ini yang penting di zaman sekarang ini. Kita tidak lepas dari kesalahan. Kita tidak lepas dari dosa. Tapi apakah dijamin kita istiqomah dengan kebaikan kita? Yang membuat seorang istiqomah dengan kebaikan adalah
komitmen mengikuti sunnah. Komitmen mengikuti sunnah. Karena di dalam diri, di dalam hati seorang muslim yang betul-betul punya keinginan, makanya kata Imam Ahmad, pentingnya kita seorang muslim memiliki hati yang berkomitmen. Apa kata beliau? At-tamassuku bima kana alihin nabi. Berpegang teguh, komitmen di dalam jiwa. Bima kana alihi ashabun nabi, dengan pemahaman sahabat dan amalan mereka. Ya, jadi yang membuat kita cenderung istiqamah adalah komitmen untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu disebut dengan petunjuk? Apakah semua yang berasal dari Nabi? Semua yang dikerjakan Rasulullah? Tidak. Di sini para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna sunnah. Tetapi kesimpulannya adalah yang dikategorikan dengan sunnah, yang dinamakan dengan sunnah, segala yang berasal dari Nabi, segala yang berasal dari Nabi dalam konteks ibadah. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak semua yang berasal dari Nabi disebut sunnah yang patut untuk kita ikuti. Tidak semua. Misalnya Nabi SAW bercocok tanam. Apakah bercocok tanam itu sunnah? Beliau pernah menanam benih kurma. Apakah petani itu adalah profesi sunnah? Tidak. Karena Nabi alaihissalam menanam benih kurma tidak dalam konteks ibadah. Karena beliau berupaya belajar menjadi seorang petani seperti Ansor. Karena kecenderungan Muhajirin itu pedagang. Sementara Ansor rata-rata petani. Jadi mereka punya skill yang berbeda. Kalau Ansor mereka berdagang cenderung gagal, rugi. Dan Nabi karena beliau dari Mekah, beliau dikategorikan sebagai Muhajirin, sehingga beliau tidak punya kemampuan untuk bisa bercocok tanam. Makanya yang Nabi tanam tidak tumbuh. Tapi jenisnya ajwa. Makanya ajwa disebut kurma Nabi. Bukan karena kurma itu pernah Nabi tanam, bukan. Jenis benih kurma, biji kurma yang beliau tanam itu ajwa. Tetapi pohonnya, apa benihnya nggak jadi pohon yang numbuh dengan baik, itu yang ditanam oleh Ansor. Ya, seperti itu. Kemudian, apakah fisik Nabi itu juga terkait dengan fisik Nabi adalah sunnah? Misalnya Nabi berdada bidang. Bagaimana kalau kita ingin berdada bidang seperti Rasulullah dengan ikut gym, fitness misalnya? Apakah sunnah? Tidak. Nabi alaihissalam berambut panjang sampai ke bahu. Apakah laki-laki yang berambut panjang dikatakan mengikuti sunnah? Tidak. Para jemaah, kenapa dibatasi petunjuk Nabi? Tidak semua yang berasal dari Nabi disebut petunjuk. Karena petunjuk itu korelasinya dengan hati. Amalan hati. Amal yang berdampak kepada hati. Ingat perjamaah, apa yang disebut petunjuk Nabi? Petunjuk Nabi adalah amal yang berdampak kepada hati. Makanya kata ulama, petunjuk Nabi alaihissalam adalah segala yang bersumber dari Nabi, segala yang bersumber dari Nabi segala yang bersumber dari Nabi dalam konteks ibadah. Ibadah itu apa? Cinta. Cinta, taat, amal. Lihat, apa itu ibadah? Cinta dan taat kepada Allah. Cinta dengan hati, amal berupa ketaatan, yaitu amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana. Ingat, saya ulangi ya, supaya paham semua.
Kenapa tidak semua yang berasal dari Nabi disebut ibadah? Karena amal yang berasal dari Nabi harus berdampak kepada hati. Karena ibadah itu cinta dan taat, cinta dan amal. Makanya yang berasal dari Nabi disebut petunjuk, karena tidak semua berasal dari Nabi disebut petunjuk. Makanya disebut dengan khairul hadi. Fa inna khairul hadi hadi Rasulullah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, jadi petunjuk itu apa? Segala yang bersumber dari Nabi dalam konteks ibadah, yaitu amalan Nabi yang berdampak kepada hati, yaitu hati ini dengan disuplai oleh amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi akan membuat hati semakin mencintai Allah. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana raga ini ya perlu diperhatikan kesehatannya, maka jiwa pun sama. Nah, bagaimana caranya kita menjaga kesehatan jiwa? Dengan 3 hal. Kata beliau, ittafaqal atibba wal ulama. Semua ahli medis dan para ulama sepakat bahwa menjaga kesehatan jiwa dan raga itu dengan 3. Yang pertama, mengeluarkan virus. Makanya seorang dokter ketika mendiagnosa penyakit, ini sebabnya apa ini? Lalu dikeluarkan virusnya. Nah, virus jiwa itu dosa. Jadi cara untuk menyembuhkan jiwa dengan taubat. Taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang dapat mengeluarkan virus-virus dosa di dalam jiwa kita, yang menggerogoti jiwa kita adalah dosa. Sehingga kita harus bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, menguatkan daya tahan. Kalau sudah lemes dia, maka dikasih vitamin supaya bertambah daya tahan tubuh. Nah, bagaimana caranya memperkuat daya tahan jiwa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan cara meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang menggerogoti daya tahan. Kan orang kalau sakit kan lama-lama lemah dia. Bisa jadi bukan hanya lemes, tapi kurus. Karena digerogoti daya tahan tubuhnya. Makanya ada penyakit yang menyerang daya tahan tubuh. Maka jiwa pun punya daya tahan. Bagaimana caranya jiwa itu kuat, tangguh? Tinggalkan maksiat. Karena semua maksiat kepada Allah Jalla wa'ala itu menggerogoti daya tahan jiwa. Nah, terakhir, agar tetap sehat, sehat itu stabil, semakin sempurna kesehatan jiwa, maka caranya apa? Dengan diberi vitamin, gizi. Ya, diberi gizi. Apa itu? Amal soleh. Lihat, amal soleh. Yaitu wirid. Amal sehari-hari yang kita rutinkan. Apa itu wirid? Wirid adalah amal yang dirutinkan. Itu wirid. Jadi wirid itu tidak identik dengan dzikir. Setiap amal yang kita rutinkan namanya wirid. Jadi kalau misalnya kita rutin duha, maka duha wirid. Kita rutin sedekah Jumat, maka sedekah Jumat wirid. Kita rutin baca Quran ba'da subuh, maka itu wirid. Kita zikir setelah sholat, zikir pagi setelah sholat subuh, zikir petang setelah ba'da asar atau ba'da maghrib, maka itu wirid. Jadi wirid adalah amalan al-amalul ladzi yuwadhibu alaihi muslim. Amalan yang dirutinkan oleh setiap muslim. Kalau wiridnya sesuai dengan tuntunan Nabi, pasti akan membuat jiwa ini semakin kuat, semakin sempurna kesehatannya. Karena amal soleh itu, jadi gak usah pikir amal-amal soleh yang jauh-jauh, yang hajinya, yang jihadnya, yang infaknya miliaran. Justru amalan yang sehari-hari ini, inilah besar sekali. Besar sekali manfaatnya. Jadi yang sehari-hari ini kita amalkan, dari bangun tidur, kemudian mengerjakan ini, itu, ini, sampai mau tidur lagi. Sehari-hari justru itu yang
bermanfaat, sangat memberi kemanfaat yang besar dan maslahat yang besar kepada jiwa. 3 hal yang menjaga kesehatan jiwa: mengeluarkan virus dengan taubat, menguatkan daya tahan dengan cara meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, menguatkan kesehatannya, mengembalikan kesehatannya, kebugaran jiwa dengan cara selalu mengkonsumsi gizi, ya, gizi dan vitamin jiwa, yaitu senantiasa mengamalkan wirid. Di antara wirid Nabi, yaitu ketika bangun tidur. Bagaimana? Ya, yang pertama, mana qori kita ini? Oh iya, qorinya. Saya hampir lupa. Etika bangun tidur. 1. Menghayati dan mensyukuri nikmat Allah karena kembali diberi kesempatan hidup di dunia seusai tidur. Ya, setelah kita jelaskan pada pertemuan pertama, tentu paham bagi yang hadir. Bagi yang tidak hadir, bertanya kepada yang hadir. Bahwa wafat itu ada 2, ada wafat besar, ada wafat kecil. Kedua-duanya disebut wafat karena terjadi perpisahan antara jasad dan raga, antara jasad dan ruh. Antara jasad dan ruh, adanya perpisahan antara jasad dan ruh disebut wafat. Kalau dia perpisahannya tidak masih ada connect, walaupun lemah, namanya tidur. Kalau perpisahannya sifatnya total, tidak ada koneksi sama sekali, namanya wafat, namanya mati. Makanya Allah menamakan tidur dengan wafat. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 42 ini. Ya. Coba dibaca. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati. Maksudnya diambil nyawanya. Memegang jiwa, diambil nyawanya. Ketika mati, tiba ajalnya, dan ketika tidur. Kemudian? Maka dia akan menahan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah. Syekh Abdul Aziz Nida berkata, maksud dari ayat tersebut adalah bahwa setiap insan muslim dianjurkan untuk merenungi suatu nikmat yang sangat agung, yaitu dikembalikannya ruh ke jasadnya di saat ia terbangun dari tidur. Orang yang sering merenung dengan ilmu agamanya, maka akan lebih dekat kepada istiqomah. Sebaliknya, orang yang sering ngaji, sering belajar agama, tapi tidak pernah merenungi ilmu yang dia dapat, maka ilmunya tidak merubah perilakunya. Jadi untuk menjadikan ilmu agama yang kita pelajari merubah perilaku, maka caranya dengan merenung. Lihat, seorang muslim hendaklah dia merenung. Merenungi suatu nikmat. Makanya proses untuk mencapai takut kepada Allah, kata Nabi alaihissalam, pertama belajar agama. Ana a'lamakum billah, saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Jadi harus, untuk menjadi baik, harus belajar agama. Jadi kebaikannya bukan karena karakter, tapi kebaikannya adalah kebaikan yang bernilai pahala, yaitu kebaikan yang berangkat dari ilmu. Sudah saya terangkan, ilmu agama ada 2. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariat Allah. Yang pertama kita dahulukan dalam belajar agama, ilmu tentang Allah dulu. Karena hakikat agama adalah mengenal Allah. Orang yang berilmu adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak beramal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Yang kedua, ilmu syariat. Ilmu tentang perintah,
tentang larangan Allah. Perintah adalah yang Allah cintai, kalau wajib namanya yang paling Allah cintai, yang sunnah agak Allah cintai, yang haram atau larangan berupa haram yang paling Allah benci, yang makruh adalah yang Allah benci. Itu aja intinya. Ya, mubah kita tidak perlu pelajari. Apa yang kita lakukan sehari-hari adalah perkara mubah. Saya sudah jelaskan. Mubah adalah amalan yang tidak terkait dengan pahala dan dosa. Tidak ada kaitannya, tapi bisa menjadi pahala ketika diniatkan oleh niat yang baik, ketika didukung oleh niat yang baik. Itu berkat rahmat Allah Jalla wa'ala. Jadi perkara mubah tidak bisa menjadi kebaikan dan ketaatan kecuali yang dilandasi oleh niat yang baik. Nah, di sini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita menjadi istiqomah selain ilmu, kemudian apa? Ilmu nih. Berikutnya apa? Berikutnya memahami. Karena orang kalau tidak memahami ilmu agama dengan benar, maka jauh dari merenung. Merenung itu bertolak dari mana? Dari pemahaman agama yang benar. Merenung. Makanya itulah pentingnya kita belajar agama yang meluruskan pemahaman. Kalau sudah paham agama kita benar, lalu kita berusaha merenungi. Kalau sudah merenungi ilmu agama yang kita pahami dengan benar, maka lahirlah di situ namanya rasa takut kepada Allah. Tadabbur namanya, merenung itu tadabbur. Kalau sudah timbul rasa takut pada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan menjaga perilaku kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya, kemudian coba. Bahwa ia bisa terbangun dari tidurnya bukanlah suatu kewajaran, melainkan karena rahmat Allah. Apa yang membuat orang bisa bangun lagi? Apa karena dia sehat? Tidak. Bisa jadi nggak ada sakit meninggal dia. Ada orang sudah koma. Kemarin ibu mertua saya pulang kampung, kakaknya koma, stroke, udah ruang ICU sudah. Ya, semua keluarganya berharap dia meninggal. Kenapa? Nggak ada manfaat hidup dia. Jahat, paling jahat betul. Semua keluarganya dizalimi. Semua keluarganya datang jenguk supaya ya mau lihat aja. Berharap sih sambil takziah gitu. Ternyata hidup lagi. Dan nggak ada gerak sama sekali, bisa lari, jalan masih bisa lagi. Semua sampai geleng-geleng, kok bisa hidup lagi gitu. Jadi subhanallah, ada orang yang parah, nggak Allah matikan. Ada orang sehat, baru kemarin ngobrol, malam udah nggak ada nyawa. Jadi orang meninggal itu karena Allah cabut nyawanya. Tapi umumnya karena sakit, ada sebab. Makanya kata seorang syair, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab itu banyak, kematian banyak sebabnya. Tapi ujungnya kematian itu artinya dicabut nyawanya oleh Allah. Bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Nah, kita kan nggak tahu ini. Saya mungkin misalnya kita mau tidur, kita bilang, apa iya saya mati? Enggak, orang saya nggak ada keluhan. Kemarin baru medical check up. Semuanya nggak ada masalah. Lah, ternyata besok kita nggak dikembalikan roh kita oleh Allah, gimana? Justru yang kita khawatirkan adalah bukan karena tidak sehat. Yang paling kita khawatirkan adalah ketika kita tidak bersyukur kepada Allah. Itu bahaya, para jemaah. Karena orang meninggal itu bukan karena sakit. Karena dicabut nyawanya oleh Allah. Karena banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Tapi dokter coba-coba cari, oh itu karena jantung. Istilah kita angin duduk. Angin disalahin. Dia nggak tahu apa-apa. Kita bilang, orang meninggal itu karena dicabut nyawanya oleh Allah. Tetapi meninggalnya husnul khatimah ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini dia. Jadi, apa yang membuat dia bangun lagi? Karena rahmat Allah. Artinya apa? Allah masih memberi kepercayaan kepada kita bahwa kita bisa memperbaiki hati dan amal. Jadi itu tujuan Allah kembali mengembalikan ruh, yaitu diberi kepercayaan oleh Allah. Sampai kapan diberi kepercayaan? Sampai tidur lagi.
Karena tidur tidak ada jaminan roh kita dibalikin lagi. Jadi kita tidur malam atau nanti tidur siang, berarti sampai tidur siang. Dipercaya oleh Allah untuk apa? Untuk memperbaiki hati dan amal yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Kemudian di mana? Di mana dia masih memberi kepercayaan kepadanya untuk kembali bernafas agar dapat memanfaatkan umurnya untuk beramal soleh dan memperbaiki dirinya dari kekurangan dan kesalahan. Baik. Kemudian, nah perhatikan nih. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara momen-momen yang tepat untuk mengukur kadar rasa cinta seorang hamba kepada Rabb-nya adalah di saat bangun tidur. Jadi kita mau tahu hati kita ini yang katanya sudah siap mati atau rindu Allah, cinta Allah, gak usah pakai lisan. Mau tahu apakah hati ini lebih cinta Allah atau anak, lebih cinta Allah atau siapa yang kita sayangi, dilihat kemana hati ini terarah setelah bangun tidur. Siapa yang pertama kali kita ingat? Itu gampang mengukur kadar cinta di sini. Kalau pertama kali kita bangun ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, berarti hati ini cinta Allah. Tapi yang pertama kali bangun, aduh astagfirullah, belum nyiapin sarapan buat anak. Aduh ya Allah, astagfirullah. Jadi lebih ingat anak, lebih ingat suami, lebih ingat harta benda, berarti hati ini belum cinta Allah Jalla wa'ala. Lihat bagaimana suasana hati kita, keadaan hati kita. Apakah cinta Allah atau tidak? Lihatlah hati kita ketika kita bangun tidur. Coba lihat, apa kata Ibnu Qayyim? Seorang hamba. Ya. Seorang hamba yang cinta kepada Allah, maka hal pertama yang ada di benak dan di hatinya ketika ia bangun tidur adalah mengingat yang paling ia cintai. Apabila yang paling dicintai adalah Allah, maka Allah lah yang pertama ia ingat. Allah Azza wa Jalla. Di mana setelah ia bangun tidur dan dikembalikan ruh ke jasadnya. Maka yang pertama diingat adalah yang paling ia cintai selain ia terlelap tidur sehingga melupakan kekasihnya selama itu. Ya, dia lupa hanya karena tidur. Terus ketika dikembalikan ruhnya ke jasad, dia ingat tuh. Hatinya ingat yang paling dia cintai. Begitu. Makanya dianjurkan oleh Nabi alaihissalam, pertama bangun kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah illadzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian bagaimana tuntunan Nabi berikutnya setelah bangun tidur? 2. Mengusap wajah dengan kedua tangan. Sudahkah kita mengamalkan sunnah ini? Mengusap wajah dengan kedua alhamdulillah. Ya. Bisa sambil membaca doa bangun tidur, bisa sesudahnya. Karena kita refleks ya. Bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Kemudian diusap. Bisa berbarengan, bisa dahulu mengusap wajah dulu kemudian doa, terserah bebas. Jadi mengusap wajah setelah bangun tidur sunnah Nabi SAW. Coba lihat dalilnya. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menghilangkan efek dan rasa kantuk yang tersisa dari tidur. Kemudian Rasul SAW terbangun dari tidurnya lalu menghilangkan sisa rasa kantuk dari tidurnya dengan mengusap wajahnya dengan kedua telapaknya. Nah ya, jadi jelas kedua telapak tangannya ya. Gitu. Kemudian doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mewafatkannya dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Nah. Atau ada doa alternatif lain. Selain itu juga bisa. Apa itu? Alhamdulillahillazi afani fi jasandi wa radda alaya ruhi wa azina li bizikri. Jadi kenapa kita diizinkan untuk kembali bernapas, kembali hidup? Coba lihat terjemahnya. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan tubuhku, mengembalikan ruhku ke ragaku dan memberiku kesempatan untuk selalu berzikir. Jadi Allah mengembalikan ruh kita untuk berzikir. Berzikir. Apa itu zikir? Cinta dan taat kepada Allah. Itu zikir. Bukan untuk berolahraga, bukan beraktivitas kerja, bukan.
Bukan untuk kegiatan-kegiatan duniawi, bukan. Lihat, wa adina li bidzikri. Jadi Allah mengizinkan kita kembali hidup di dunia dengan dibangunkan, dikembalikan roh ke jasad. Wa adina li bidzikri. Nabi yang menjelaskan untuk diberi kesempatan agar kita waktu yang diberi kembali oleh Allah untuk berzikir, hanya untuk berzikir kepada Allah. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita kembali dihidupkan oleh Allah, dikembalikan roh kita oleh Allah Jalla wa'ala, lalu apa yang kita lakukan sifatnya mubah, tolong niatkan dengan niat yang baik. Jangan lupa itu. Ingat, Allah mengembalikan roh ke jasad setelah bangun tidur hanya untuk kita manfaatkan berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya masak, niatkan. Menyiapkan sarapan misalnya, niatkan dengan niat yang baik. Ya Allah, saya siapkan sarapan buat suami dan anak-anak yang akan sekolah, suami yang kerja, berangkat kantor misalnya. Ya Allah, saya niatin karenamu ya Allah. Itu zikir. Lalu kita antar anak sekolah. Ya Allah, saya antar anak saya sekolah karenamu ya Allah. Setiap perkara mubah, tolong, karena Allah memberi kesempatan kepada kita kembali bernapas hanya untuk berzikir. Begitu saja, nggak usah terlalu ribet dalam menjelaskan. Hanya untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, apakah itu ibadah atau perkara mubah? Perkara mubah dikategorikan zikir ketika didukung oleh niat yang baik. Kita olahraga misalnya, jangan hanya olahraga, tapi juga olahraga dengan niat untuk untuk membuat kita semakin semangat, istiqomah dalam beribadah. Nah, sekarang pertanyaannya, kata Nabi, wa adzina li bidzikri. Allah telah mengizinkan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk kembali hidup, untuk berzikir. Lalu ada seorang ibu misalnya, udah umur 50, 60 lah. Lalu dia pergi pagi-pagi ba'da subuh, olahraga. Ternyata olahraganya joget-joget. Itu zikir bukan? Itu bisa di saat lagi joget mati dia. Kalau mati su'ul khotimah. Karena Allah Jalla wa'ala ingatkan, aku kasih kesempatan kamu untuk bangun, untuk kembali hidup hanya untuk berzikir. Hanya untuk berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Coba lihat di YouTube, orang-orang yang tiba-tiba meninggal. Kalau dia dalam keadaan beramal soleh, insya Allah husnul khatimah. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, aduh, Allah musta'an. Bagaimana coba? Allah kasih kesempatan dengan rahmatnya, perkara mubah bisa menjadi ibadah. Kita diminta perkara mubah kita, urusan dunia kita, harus kita jadikan ketaatan. Yang pertama, perkara mubah bersih dari maksiat, itu dulu. Itu yang harus kita lakukan. Olahraga jauh bersih dari maksiat. Bayangkan saya lihat kadang-kadang kalau lewat Car Free Day atau tempat-tempat olahraga pagi di akhir pekan, aduh, emak-emak udah pakai baju ketat, jogetnya nggak ada rasa malu. Kita yang laki-laki malah malu, bukan dia yang malu. Lewat, astagfirullah. Nggak lihat umur, nggak lihat kulit, tapi gimana. Dan jogetnya tahu dangdut bagaimana. Ya kan, kalau pop bagaimana, tahu bagaimana menyesuaikan alunan musik. Kok nggak habis-habis gitu gayanya. Kita, ya Allah, bayangkan olahraga aja nggak cukup. Karena Allah kasih kesempatan kita untuk hidup, untuk berzikir. Ingat, olahraga tidak cukup. Harus setiap olahraga diniatkan dengan niat baik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, bersihkan semua perkara mubah dari semua yang haram. Setelah perkara mubah bersih dari yang haram, lalu niatkan perkara mubah itu dengan niat yang baik. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi kita bangun tidur nih. Perkara mubah apa sih ya? Makan, minum, ngantar anak sekolah, olahraga, ya, ketemu temen,
makan bareng sambil nunggu anak sekolah, sebelum mereka pulang. Biasanya ibu suka kumpul tuh di rumah makan mana, di tempat apa, di misalnya di mana sering kumpul. Itu perkara mubah. Pastikan perkara mubah itu bersih dari dosa. Karena Allah memberi kesempatan tadi kita dikembalikan ruh kita berzikir. Lalu perkara mubah itu bersih dari dosa, maksiat. Setelah itu apa? Niatkan perkara mubah itu karena apa? Karena Allah. Dengan niat yang baik. Kemudian Ibnu Battal berkata, arti zikir ketika bangun tidur pagi maksudnya adalah agar pembuka dan pemula amal adalah zikir kepada Allah. Lihat, sebelum tidur kita ngapain? Zikir. Jadi kalau Allah tidak kembalikan roh kita, insya Allah husnul khotimah. Karena akhir amalan kita di zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Bangun tidur, yang pertama kali kita amalkan apa? Zikir. Jadi mau tidur zikir, bangun tidur zikir. Terus begitu pula zikir setelah ketika. Begitu pula zikir ketika hendak tidur supaya amalnya diakhiri dengan zikir. Nah. Sehingga malaikat pencatat amal akan mencatat seluruh amalannya dari awal hingga akhir adalah amal soleh. Semoga dengan demikian kesalahan-kesalahan yang dilakukan antara keduanya dapat diampuni. Lihat, subhanallah. Dengan kita mengakhiri aktivitas kita sebelum tidur dengan zikir, lalu bangun mengawali amal dengan zikir, di antara itu kan pasti ada kesalahan tuh. Misalnya ngomelin anak, kamu itu kan dosa itu. Ya kan? Bukan selain dosa besar ya. Karena dosa besar harus dengan tobat. Apa itu amalan yang disebut dengan dosa kecil? Yaitu perbuatan atau kesalahan yang tidak diancam dengan neraka oleh Allah dan Rasulnya, tidak juga diancam dengan kemurkaannya dan sanksi hukum di dunia, maka disebut dosa kecil. Dosa kecil, ya seperti itu. Misalnya banyak sekali contoh ya yang tidak diancam dengan neraka, yang tidak diancam dengan neraka misalnya. Apa saja silakan, tinggal kita tahu oh ini nggak diancam neraka, tapi dianggap dosa, maka itu dosa kecil namanya. Maka itu dosa kecil. Bohong, dosa besar apa dosa kecil? Bohong. Dosa besar dosa kecil? Besar. Karena Nabi alaihissalam tidak menerima orang yang berbohong kecuali dan tidak menegur beliau orang yang berbohong itu sampai dia bertobat. Jadi bisa nggak terhapus dengan zikir tadi? Tidak. Bohong harus dengan taubat kepada Allah. Harus dengan taubat kepada Allah. Tidak harus sholat. Taubat itu yang terpenting dipenuhi syaratnya. Tidak disebut, tidak termasuk syarat taubat, sholat. Ya, tidak termasuk syarat taubat mengerjakan sholat taubat. Memang ada sholat taubat berdasarkan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tidak termasuk syarat taubat adalah mengerjakan sholat. Dia hanya penyempurna proses taubat. Tapi syarat taubat yang harus kita penuhi ketika ini bertobat pada Allah Jalla wa'ala, ya ada 5. Ikhlas karena Allah, menyesal, berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, membenci. Tambah yang kelima adalah menyelesaikan kesalahan kita terhadap orang lain. Kalau tidak diselesaikan kesalahan kita kepada orang lain, maka tidak dianggap taubat. 5. Karena Allah, menyesal, berjanji tidak mengulangi, kemudian membenci. Misalnya saya sering beri contoh, kalau ibu-ibu kan seringnya gibah, ngomongin orang. Maka kalau kita bertobat dari gibah, kita harus benci. Ketika ada orang yang bicara tentang orang lain, kita harus benci dengan cara meninggalkan majelis itu. Tapi kalau kita suka nimbrung, saya udah gak pernah ngomongin sih, tapi masih suka nimbrung, kalau ada yang ngomongin, itu sama aja dosanya. Harus membenci. Ya.
kemudian menyelesaikan urusan kita dengan manusia kalau kita telah melakukan kesalahan atau kezaliman. Apakah cukup taubat begitu? Cukup. Cukup. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan proses taubat kita dengan sholat, silahkan. Karena sholat taubat itu sunnah. Tetapi syarat taubat yang kita penuhi tadi dari apa? Dari perbuatan dosa besar yang baru saja kita yang baru saja kita lakukan. Bukan dosa taubat atau dosa besar yang sudah kita lakukan bertahun-tahun yang lalu, bukan. Misalnya contoh, ada seorang public figure tanya kepada saya, "Ustaz, saya sering sholat taubat. Kenapa? Dulu waktu saya muda, saya nggak pernah sholat. Jadi untuk menebus kesalahan saya yang dulu saya tidak pernah kerjakan, saya sekarang sholat taubat terus." Saya tanya, siapa yang ngajarin? Ada ustadzah. Saya bilang, ustadzahnya belajar lagi. Jangan ngajar dulu ustadzahnya, suruh belajar dulu lagi. Kenapa begitu, Ustadz? Saya punya penelitian, saya bilang, tentang masalah mengqadha sholat. Saya juga punya penelitian tentang sholat sunnah. Dan saya tidak temukan seperti itu. Jadi benar bagaimana? Saya bilang begini. Ya. Mengqadha sholat tidak berlaku bagi yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Mengqadha sholat tidak berlaku apalagi lebih dari 4 hari. Ingat, apabila seorang meninggalkan sholat secara umum, bahkan sebagian ulama bilang begitu, tidak ada batas hari, nggak ada batas paling sedikit, nggak ada. Secara mutlak kata ulama, sebagian ulama, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, baik itu fardu maupun sunnah, tidak berlaku baginya qadha. Nggak perlu dia mengqadha sholat. Misalnya dia sengaja, dia tinggalin sholat subuh, dia sengaja, sampai habis waktunya, dia tidak perlu sholat subuh. Gitu. Karena qadha tidak berlaku bagi seorang yang meninggalkan dengan sengaja sholat fardu maupun sunnah. Gitu. Sama dengan orang yang niat sholat tahajud, nggak niat ya. Nggak pengen sholat tahajud. Sampai subuh baru, pengen tahajud, nggak bisa. Tidak perlu Anda mengqadha. Karena Anda dengan sudah niat tidak mengerjakan tahajud. Sebagian ulama berbeda tentang waktu. Sebagian mengatakan kalau kurang dari 4 hari masih perlu diqadha. Karena ada batasan Nabi. Misalnya orang nggak sholat, ya dengan sengaja. Misalnya nggak sholat duhur, nggak sholat asar, selama belum 4 hari dia diqadha. Tapi tetap wajib bertaubat pada Allah. Taubat dan mengqadha. Ini juga berlaku bagi yang koma, bagi yang pingsan, bagi yang nggak sadar diri, ya tidak sadarkan diri selama lebih dari 4 hari tidak perlu diqadha. Karena kalau meninggalkan sholat lebih dari 4 hari itu berat. Maka tidak perlu diqadha. Yang diqadha itu meninggalkan sholat baik dengan sengaja maupun tidak kalau kurang dari 4 hari. Kalau kurang dari 4 hari. Itu, seperti itu. Jelas ya sampai sini? Jadi qadha sholat berlaku bagi yang meninggalkannya karena uzur. Karena ketiduran misalnya, karena koma, karena pingsan, karena dibius tidak sadarkan diri, bius total, maka itu uzur. Karena lupa. Tetapi kalau seorang meninggalkan sholat dengan sengaja, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sama, tidak perlu mengqadha. Walaupun hanya sekali sholat fardu dia tinggalkan. Kalau dia sengaja meninggalkannya, tidak perlu mengqadha, dia hanya wajib taubat kepada Allah. Sebagian ulama tidak. Kalau kurang dari 4 hari, tetap taubat dan tetap mengqadha. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya?
Paham nggak, Bu? Baik. Aku diem aja, takutnya nggak paham lagi. Kemudian setelah itu, jelas tentang sholat taubat. Nah ini, sholat taubat itu dilakukan hanya sekali, bukan berkali-kali. Nabi alaihissalam tidak pernah beri contoh sholat taubat berulang-ulang. Satu. Yang kedua, dilakukan setelah bertobat dari dosa besar yang baru saja dikerjakan. Bukan yang sudah bertahun-tahun lalu, kemudian baru disolati sekarang. Kapan misalnya? Hari ini saya berbuat zina, lalu taubat, astagfirullahaladzim, penuhi syarat taubat, sholat. Adapun kesalahan yang bertahun-tahun yang lalu, tidak perlu direspon dengan sholat taubat, karena ini kejadian yang lalu. Jadi sholat taubat itu dikerjakan ya untuk menyempurnakan syarat taubat dari dosa besar yang baru saja dilakukan. Jadi syaratnya baru dilakukan setelah memenuhi syarat taubat. Itu pun hanya sekali, bukan berulang-ulang. Para jamaah, kita ketika menebus kesalahan kita, maka lakukan sesuatu yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan Allah. Pertanyaannya, apakah dengan sholat taubat berulang-ulang menjadi jawaban bagi Allah? Tidak. Yang menjadi jawaban bagi kita kepada Allah kalau nanti ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya Allah, saya sudah taubat. Jawaban bukan? Kalau kita dulu tidak pernah sholat, lalu ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya Allah, maaf. Tapi saya sudah akhiri kesalahan saya dengan taubat. Itu jawaban bukan? Jawaban bukan? Jawaban. Jadi cukup taubat aja. Allah tidak tanya sholat taubat. Intinya gini, sholat taubat itu sifatnya memastikan taubatnya sempurna. Karena taubat itu artinya kembali kepada Allah. Maka disempurnakan dengan amal yang paling Allah cintai, yaitu sholat. Taubat maknanya rujuk, kembali kepada Allah. Makanya objek taubat itu 3. Tauhid, sunnah, halal. Kalau orang tidak kembali kepada tauhid, dia tidak sebut taubat. Atau hijrah. Objek hijrah, objek taubat 3. Tauhid, sunnah, halal. Kalau orang tidak kembali kepada tauhid, dia tidak sebut hijrah. Kalau seorang tidak kembali kepada sunnah misalnya, dia taubat tapi menganut ajaran Syiah. Taubat bukan? Hijrah bukan? Tidak hijrah. Hijrah itu harus objeknya 3. Tauhid, sunnah. Makanya para selebritis, public figure hijrah. Ternyata hijrahnya ke Sufi. Hijrahnya ke Syiah. Hijrahnya ke Asy'ari. Hijrah. Kemudian hijrah dari mana? Dari hal yang haram kepada yang dihalalkan Allah. Jadi objek hijrah kata ulama atau taubat 3. Tauhid, sunnah, halal. Karena 3 inilah yang Allah cintai. Inilah yang membuat kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau ini tidak menjadi objek hijrah kita, dia tidak kembali. Nggak tahu kembali ke siapa. Karena Allah itu ada pada 3. Tauhid, sunnah, dan halal. Ya, baik. Itu penjelasan saya tentang sholat taubat. Ya, jadi dikoreksi. Nggak perlu sholat taubat berulang-ulang. Nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya keempat, bersiwak. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau hendak tidur kecuali beliau meletakkan siwak di sisinya, dan hal pertama yang beliau lakukan setelah bangun tidur adalah bersiwak. Penjelasan Ibnu Battal berkata bahwa bersiwak adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan karena beliau SAW merutinkannya setiap malam. Meski di malam hari ia tidak berbicara dengan siapapun, namun ia bersiwak karena akan berkomunikasi dengan Robnya, malaikat, dan akan membaca Al-Quran. Siwak berbeda dengan sikat gigi ya. Siwak itu dengan siwak, dengan batang pohon, dengan akar pohon khusus. Kalau kita pergi ke toko herbal,
atau di lataran Masjidil Haram, atau di luar latar Masjid Nabawi, kita akan sering lihat orang yang jaga dan menjual siwak. Itu siwak yang kalau kita bersiwak itu sunnah. Beda dengan sikat gigi. Tidak bisa digantikan dengan sikat gigi. Apa manfaatnya siwak itu? Menguatkan gigi geraham, menguatkan kalau itu gusi, ya, gusinya. Jadi dia kuat, dia tidak goyang giginya. Makanya orang yang sering bersiwak dari sekarang, biasanya ketika sudah gigi itu sudah mulai pamit, dia tidak pamit dia. Artinya dia tetap kuat, giginya tetap utuh, karena waktu mudanya sering bersiwak. Yang kedua, menghilangkan bau. Jadi wanita, siapapun kita yang suka makan makanan yang berbau tidak sedap, seperti jengkol, pete, begitu, maka yang praktis adalah siwak. Siwak itu dapat mengurangi bau mulut. Makanya dianjurkan bagi yang berpuasa untuk banyak bersiwak. Ya, bersiwak. Baik, kemudian bacaan setelah terbangun dari tidur secara sempurna di tengah malam. Nabi terbangun di akhir malam, lalu ia menatap ke langit, kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dari sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam hingga firman-Nya, maka lindungilah kami dari azab neraka. Beliau juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah aliyyil azim. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan. Nggak usah dibaca terjemahnya. Intinya ini yang dihafal. Ini bacaan Nabi ketika bangun tidur di tengah malam. Jadi ketika kita bangun malam untuk sholat tahajud, maka baca ini. Enggak, ini bangun untuk bangun sholat tahajud. Nggak usah. Takutnya salah baca, kan masih ngelindur. Iya, jadi kalau kita bangun misalnya bangun jam 3 atau jadi bangunnya betul-betul untuk tahajud. Ya. Sambil ke jendela lalu sambil lihat langit, itu sunnahnya begitu. Lihat langit, baca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ayati liulil albab. Lalu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah ya wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Tolong dihafal. Jangan hanya hafal duit. Jangan hanya hafal-hafal yang sifatnya duniawi. Ini para jamaah, mudah-mudahan amalan ini menjadi bekal akhirat kita. Tolong dihafal. Mudah kok. Ya, ini baca-bacaannya familiar kok. Kecuali yang ini, ya. Apa? Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sampai situ cukup. Lalu ini bagi yang bangun malam. Dibaca ini. Ya, ini sunnah bagi yang akan bangun malam lalu sholat tahajud. Baik. Ya, di akhir Allahumma ighfirli. Ya, coba perhatikan apa kata Walid bin Muslim terakhir. Apa manfaat kita baca itu? Kalau kita misalnya bangun malam, lalu tahajud, lalu berdoa. Apa manfaatnya? Walid bin Muslim berkata, apabila setelah membaca bacaan tersebut lalu berdoa, maka akan diijabah doanya, atau kemudian sholat, maka akan diterima sholat. Jadi sholat tahajudnya, witirnya pasti Allah terima. Doa kita minta, ya Allah, saya minta anak soleh, anak saya sehat, ya Allah panjang umur dalam ketaatan, pasti dijabah. Makanya diawali doa kita pas bangun tidur, ya, sholat kita juga diawali dengan bacaan ini, bacaan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini nih, tadi pertanyaannya dijawab sama ini, makanya jangan nanya dulu, tuntasin dulu baru nanya. Baik. Iya, silakan. Keenam.
Jika terperanjat kaget dari tidurnya hingga terbangun secara tiba-tiba. Nah, bangun kaget dia. Langsung astagfirullah, apakah karena mimpi buruk atau tiba-tiba dia bangun gitu? Maka yang dibaca beda lagi. Apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis tisyayatihi wa ayaduruni. Bisa dihafal? Di garis bawah Ibu ya, kalau nggak hafal sekarang dihafal. A'udzubillahi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Itu insya Allah ketika kita bangun kaget gitu, astagfirullah. Lalu baca ini, kita kembali tidur, insya Allah mimpinya indah. Ingat, mimpi buruk nanti di akhir, di bab akhir ya. Saya juga bahas tentang mimpi. Saya dibahas, nanti di bagian akhir. Nanti silakan dibaca tentang mimpi. Di situ saya teliti, mimpi indah dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Makanya kita, supaya tidak mimpi buruk, berzikir kepada Allah. Ya, atau diganggu jin, misalnya. Jadi kita was-was, gelisah gitu. Itu karena faktor jin. Bagaimana amalannya dijelaskan nanti di bagian akhir buku ini. Tapi intinya adalah ketika kita terperanjat kaget bangun, karena mungkin mimpi buruk atau karena apa gitu ya, langsung baca a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadhihi wa min syarri ibadi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Coba kalau ingin lebih tertarik mungkin dibaca artinya, coba apa kata Nabi alaihissalam. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, keburukan hambanya, dan dari kehadiran syaitan yang dan serta godaannya. Jadi, karena diantara karena mimpi buruk, makanya apa? Karena mimpi buruk dari syaitan, makanya dari kehadiran syaitan. Ada syaitan di situ yang menggoda kita, mengganggu kita. Atau karena keburukan misalnya, Allah bangunkan kita karena ada orang yang akan masuk rumah misalnya. Ya, akan menyaturi rumah kita. Bisa jadi, apa suara apa ini? Ya, jadi yang pertama kali kalau kita dengar ada suara jendela mau dibuka, dicongkel misalnya, baca ini dulu, jangan astagfirullahaladzim, astagfirullah, maling, jangan. A'udzubikalimat, tapi cepat, jangan lama-lama keburu dia ngambil barang berharga kita. Tapi saking paniknya, a'udzubillah italimatil, kok nggak selesai doa saya gitu. Tetap tenang, jangan panik. A'udzubikalimatillahi tammah, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadhihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Baru kita ambil langkah ya, ambil tindakan yang sesuai dengan kejadian pada saat itu apa misalnya. Kemudian Aisyah berkata bahwa Nabi SAW jika terperanjat ketika bangun dari tidurnya maka beliau membaca la ilaha illallah wahidul qahar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghafar. Wa ma bainahumal azizul ghafar. Ini juga doa Nabi kalau terperanjat kaget. Bisa, ini bisa di bawah, terserah, bebas. Ini pilihan. Kemudian berikutnya yang ketujuh, membasuh kedua tangan setelah bangun tidur. Sunnahnya habis bangun tidur langsung dibasuh. Misalnya kita lagi nggak sholat, misalnya ibu-ibu lagi halangan, kan nggak sholat, masa wudhu? Maka kalau tidak wudhu, basuh tangannya, sunnah. Ya, karena bisa jadi kita basuh karena ingin wudhu. Tapi kalau misalnya langsung ke kamar mandi, yang pertama kita lakukan basuh. Misalnya kita dari bangun tidur langsung kamar mandi, maka amalkan sunnah ini, di kamar mandi basuh tangan demi mengamalkan sunnah. Nabi kalau bangun tidur pertama dilakukan doa, kemudian membasuh kedua tangannya. Dalilnya apa coba? Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka jangan memasukkan langsung tangannya ke dalam bejana sehingga membasuhnya 3 kali. Sebab ia tidak mengetahui di mana tangannya itu berada di saat ia tertidur. Jelas. Kemudian berikutnya, berwudu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu dan memasukkan air dan mengeluarkannya dari hidung karena syaitan telah bermalam di hidungnya. Jadi syaitan itu ketika dia mengganggu kita lalu menghadirkan mimpi buruk, sebetulnya syaitan sudah ada di tubuh kita, yaitu nginap di sini. Nginap di sini. Makanya istinsyak kita
dari istinsak kita pada wudhu di pagi hari sama istinsak di saat wudhu di sholat-sholat lain harus beda. Kalau di saat kita baru bangun tidur dan saat mau berwudhu, ini pagi ya, maka caranya harus beda, harus kencang. Gitu. Tapi kalau di wudhu duhur, wudhu asar dan sebagainya biasa aja. Harus lebih kencang dia. Gitu. Ya gini. Atau gini. Terus gini. Kenapa? Untuk mengusir syaitan yang sudah nginap di hidung kita. Lihat kata Nabi alaihissalam. Apa kata Nabi, coba lihat. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu dan memasukkan air dan mengeluarkannya dari hidung. Karena syaitan telah bermalam di hidungnya. Bermalam di hidung. Bermalam di hidung. Ya. Baik, kemudian 9. Melaksanakan sholat sunnah setelah bangun tidur atau minimal membaca doa bangun tidur agar badan lebih semangat beraktivitas setelah bangun tidur dan tidak lesu. Apa yang kita lakukan untuk semangat, bergairah ketika bangun tidur, nggak lemes, tidak bergairah, tapi semangat gitu ya? Yaitu dengan cara apa tadi? Berwudu, doa, berwudu, kemudian sholat. Ini penjelasannya jelas di sini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang 10. Membangunkan istri atau suami untuk sholat malam. Sebetulnya sholat malam di sini maksudnya witir. Karena membangunkan suami atau istri untuk sholat malam, yaitu tahajud, itu lebih berlaku pada Ramadan. Khususnya 10 hari terakhir. Khususnya 10 hari terakhir. Adapun sholat malam yang dibangunkan oleh pasangannya, itu sebetulnya yang Nabi contohkan witir. Karena Nabi tidak pernah membangunkan Aisyah setiap beliau akan tahajud. Tapi ketika akan witir, beliau bangunkan Aisyah bangun witir gitu. Jadi maksud sholat malam di sini apa? Witir. Jadi memadukan beberapa dalil. Bukan tahajud, bangun. Jangan ngorok melulu, bangun, disiram gitu. Allah, ingat, witir lebih penting dari tahajud. Makanya disanjurkan untuk apa? Dipercikkan wajahnya dengan air. Supaya apa? Dia tidak tinggalkan witir. Karena sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan 2. Qabliyah subuh dan witir. Makanya penekanannya kuat. Kalau suami dibangunin, nggak bangun-bangun, ya bangun, didorong nggak bangun juga, percikan air. Itu lebih berlaku pada witir, bukan kepada sholat tahajud. Ya. Kemudian yang 11. Bangun pagi. Patutnya seorang muslim bangun pagi sebelum subuh agar bisa mengerjakan sholat witir atau... Coba baca dulu penjelasannya. Ini penjelasan hasil kesimpulan penelitian saya. Penjelasannya. Penjelasan hadis tersebut merupakan dalil disunahkannya membangunkan suami atau istri untuk bangun dan sholat malam khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Namun hal itu dapat dilakukan selama tidak menimbulkan masalah. Kalau akhirnya malah ribut, berantem, jangan. Kita tahu nih suami bilang nanti bangunin saya ya, atau dia suka ibadah. Tapi kalau tipe suami nggak suka ibadah, sudah sholat fardu aja alhamdulillah jangan dibangunin. Yang ada malah kita nanti istri yang ditonjok, ada RT lagi. Apalagi dia misalnya baru tidur jam 1, jam 3 bangun, hidup tuh buat ibadah, nggak tahu diri istrinya, iya bangun langsung ditonjok. Jadi lihat situasi dan kondisi, bagaimana model suaminya, lihat, perhatikan, ya. Apalagi dia minta dibangunkan, maka bangunkan. Ya jadi ingat, teori harus betul-betul ya memperhatikan suasana, kemaslahatan, ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita saklek mengamalkan hadis ini. Kata Nabi, semoga Allah merahmati orang yang bangunkan pasangan hidupnya, lalu dia sholat, kalau dia menolak disiramkan percikan air, dipraktekin hadis ini. Akhirnya malah ujungnya cerai. Kenapa? Ditanya hakim, saya nggak rela, suami saya tuh nggak bangun malam tahajud, makanya saya siram. Suaminya, saya nggak terima, kata dia. Sudah tahu, saya baru tidur jam 1. Baru les tidur,
Jam 3 udah dibangunin, dipaksa tahajud. Istri model apa begini? Para jamaah, kewajiban istri wajib membangunkan kalau subuh. Dia berdosa kalau suaminya sampai subuh tidak dibangunkan. Ya, adapun tahajud bebas. Kaidahnya gini, ibadah sunnah sifatnya fleksibel kata Rasulullah. Tapi ibadah wajib harus tegas. Bisa dipahami? Apa kata Nabi SAW? Al-mutatawwi'u amiru nafsi. Orang yang akan mengerjakan salat sunnah atau ibadah sunnah harus bersifat fleksibel. Mau sholat sunnah, mau puasa sunnah. Misalnya kita udah puasa sunnah nih. Pas makan siang, diundang makan. Buka nggak ya? Batal nggak? Kata temennya terserah. Ya tapi ya tahu diri lah. Yang lain pada nggak makan, kamu sendiri nggak makan. Buka. Fleksibel. Jadi kita dapat pahala dari yang lain. Nggak dapat pahala dari puasa, dapat pahala dari membahagiakan hati teman. Puasa sunnah, jangan kayak puasa wajib. Nggak bisa saya puasa, naudzubillah kalau sampai buka. Itu berlaku pada wajib. Demikian pula sunnah yang lain. Ya, ibadah sunnah kata Nabi alaihissalam bersifat fleksibel. Tidak boleh kaku. Lihat situasi kondisi. Makanya kalau istri mau sholat sunnah, izin dulu sama suami. Izin dia. Mau tahajud nggak boleh. Adabnya, suami bangun nih, kamu mau kemana? Izin ya bang ya mau tahajud. Itu baru perempuan. Ini nggak tidur aja. Dia bangun, ngapain? Udah tahu bangun, nanya lagi. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Atau dia nggak izin, suaminya bangun, langsung. Para jamaah, di kajian ini, setelah kajian ini, nanti di mana saya nggak tahu lupa, saya akan bahas sebab-sebab wanita masuk surga. Di situ saya akan buka apa yang membuat wanita masuk surga. Ternyata yang paling besar bikin masuk surga wanita, ketaatannya kepada suami. Bagaimana dia muliakan suami. Bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, tapi karena dia memuliakan suami. Bagaimana memuliakan suami? Nanti ada penjabarannya di sana. Ya, jadi itu ya. Kemudian berikutnya bangun pagi. Bangun pagi. Sepatutnya seorang muslim bangun pagi sebelum subuh agar bisa mengerjakan sholat witir atau paling tidak bangun di saat mendengar azan subuh atau melalui alarm karena waktu aktivitasnya dimulai dari ba'da subuh hingga isya. Manfaat bangun pagi sangat banyak diantaranya agar mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Betul. Jadi minimal bukan aib seorang muslim tidak bangun jam 3. Targetnya begini. Dia bisa dapat sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, doa, kemudian ketemu adzan. Nggak harus jam 3. Bangun malam, bangun pagi yang ideal, dia dapat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, tambah doa. Karena yang utama dulu apa? Doa. Kemudian witir, kalau waktu yang terbatas. Misalnya saya sering sampaikan, kalau kita bangun misalnya sekarang subuh misalnya jam 4.45 ya, oke. Ternyata kita baru bangun jam 4:30 misalnya. Ya. Jam 4.45 kan? Tinggal 15 menit. Maka apa kita kerjakan di situ? Kita lihat setelah kamar mandi, tinggal berapa? Tinggal 5 menit misalnya. Jangan witir. Doa aja. Karena yang paling afdal menjelang subuh, doa. Ibadah terbaik menjelang subuh, doa. Kenapa kita witir? Kenapa kita tahajud? Supaya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah terbaik akhir malam itu doa. Setelah doa baru witir. Misalnya kata kita dapat 10 menit. Bisa nggak witir? 1 rakaat? Bisa. 5 menit doa. Berarti sholat witir aja, 1 rakaat, kemudian doa. Tapi kalau kita punya waktu setengah jam, berarti bisa tuh. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian doa. Jadi 3 amalan ini yang kita upayakan setelah kita bangun pagi. Itu patokannya itu. Kalau ini tidak dikerjakan, ya tentu kita menghilangkan terlewat dari hal-hal yang utama. Minimal azan bangun. Minimal azan bangun. Pada pembahasan yang adalah yang wajib bagi setiap muslim untuk bangun pagi adalah patokannya subuh.
Kalau dia sampai subuh dia tidak bangun, berarti dia tidak menerapkan bangun pagi sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Minimal subuh dia sudah bangun. Itu minimal. Tapi yang ideal, dia bangun sebelum subuh jam 4 lah. Jam 4, tergantung subuhnya. Kalau sekarang jam 4.45, ya cukup itu. Untuk tahajud, untuk witir, dan doa. Ya bisa lewat. Yang penting dia bisa, nggak harus jam 4. Yang penting bisa sholat tahajud 2 rakaat, bisa witir 1 rakaat, bisa berdoa. Itu yang paling penting. Tinggal dia ukur menyesuaikan waktu subuh kapan. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau kita biasa seperti itu, pasti hidupnya berkah. Sepanjang hari berkah. Pasti berkah. Makanya kata ulama, kalau mau lihat keberkahan seorang muslim sepanjang hari, lihat paginya. Kalau dia bisa bangun pagi sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam, minimal dengan subuh, pasti diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala hidupnya. Karena diawali dengan kegiatan kita di pagi hari dengan hal yang Allah cintai, yaitu salat. Makanya kata Nabi alaihissalam, Allah membarik li ummati bi bukuriha, atau dalam riwayat Allah burika li ummati bi bukuriha, Allah berkahi waktu umatku itu di pagi hari. Makanya apapun yang kita kerjakan di pagi hari itu terasa cepat. Kita ngebersihkan rumah kayaknya ringan, enak sekali. Kita mengerjakan belajar ba'da subuh itu lebih enak. Lebih cepat masuk dia, ya. Apalagi untuk merojah hafalan. Hafalan itu lebih enak ba'da subuh. Makanya waktu kita di pesantren dulu kita menghafal Al-Qur'an itu ba'da subuh. Kalau nggak ada ujian ya, maka ba'da subuh itu pastikan harus hafal Quran karena lebih cepat masuk. Selembar, 2 lembar, lebih cepat dia ba'da subuh. Apapun yang kita kerjakan di pagi hari terasa cepat. Makanya sekolah pagi lebih berkah daripada sekolah siang. Kuliah pagi lebih berkah daripada kuliah sore. Beda kesannya, beda. Karena di pagi hari, demikian pula usaha. Nah, makanya Ibnu Abbas melarang kita tidur ba'da subuh. Orang yang tidur ba'da subuh langsung kehilangan keberkahan. Makanya syarat jangan tidur. Kapan kita kalau memang ngantuk dan harus tidur? Pagi setelah syuruk. Setelah syuruk boleh kita. Misalnya capek betul, jangan tidur. Upayakan jangan tidur. Kalau baca Quran takut ngantuk, ya sudah ngapain kek? Melakukan kegiatan yang lain. Karena orang yang tidur ba'da subuh langsung tidur, dia kehilangan keberkahan pagi. Makanya Ibnu Abbas di sini dia sampai mukul anaknya kalau ada yang tidur ba'da subuh langsung dilarang. Kenapa? Karena di saat ini Allah Jalla wa'ala melimpahkan keberkahan dan rahmatnya di pagi hari. Ya. Jadi jelas ini. Contoh misalnya coba dibaca. Selain berdoa, Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, berkahilah waktu pagi pada subuh bagi umatku. Selain berdoa bagi umatnya, beliau pun SAW mengamalkan dengan selalu melepas pasukan perang di pagi hari. Pagi hari, safar pagi. Nabi itu tidak pernah safar siang, sore malam. Beliau selalu safar pagi ba'da subuh Kamis. Hari Kamis. Kalau kita telusuri, kita teliti safar Nabi, beliau selalu safar pagi Kamis. Dan pagi ba'da subuh. Coba rasanya beda, berkah, enak sekali. Ya, usahakan safar itu pagi, usahakan safar Kamis, apalagi kalau pas long weekend gitu ya. Pas Jumat ketemu tanggal merah, berangkatnya jangan Jumat, Kamis pagi berangkat. Tapi masih sekolah anak udah liburin aja dulu. Supaya mengamalkan sunnah. Makanya kalau nggak susah izinnya, punya sekolah sendiri. Supaya dapat izin, nggak izin tetap kita bisa berangkat Kamis pagi. Intinya gini, amalkan sunnah. Kamis pagi, sunnah Nabi, safar. Kalau kita niatkan Kamis pagi, safar, sunnah, dapat pahala. Makanya cari umroh tuh Kamis kalau bisa. Kita mau berangkat kemana, kampung, pulang kampung, Kamis. Dapat pahala. Karena Nabi berangkat safar itu Kamis, beliau niatnya ibadah.
Ya, niatnya ibadah. Safar ya, bukan safar. Ya, jangan ibu-ibu, saya pilih kajian Kamis karena sunnah. Itu kan bukan safar. Jadi safar Kamis ba'da subuh. Itu sunnah. Ya, terus apa lagi? Ibnu Abbas memukul anak. Bukan, yang berikutnya. Sakhar bin Wada'. Syakir bin Wada'ah pun sejak mendengar hadis tersebut senantiasa menyuruh karyawannya untuk mengirim barang di pagi hari. Barang pagi. Kalau misalnya usaha paket, kirim pagi. Lebih besar keuntungannya. Omsetnya lebih besar, lebih akan meroket, bisa naik kalau kegiatan usaha dimulai dari pagi. Misalnya warung, belum ada yang makan, kayaknya jarang nih sarapan. Buka aja. Walaupun nggak ada lauknya, buka aja. Yang penting dibuka. Karena supaya dapat paginya, dapat berkah. Lalu apa? Setelah dia mengamalkan hadis ini, dia ngirim barang pagi di pagi hari, kemudian dia Allah berkahi dan dia menjadi orang kaya. Ya, dia menjadi orang kaya. Kemudian berikutnya, Ibnu Abbas memukul anak-anaknya yang tidur setelah subuh, seraya berkata kepada mereka, saat ini adalah waktu dibagikannya rezeki dan dilimpahkannya keberkahan. Sebagian ulama salaf berkata, sungguh aku sangat bingung dan ragu terhadap orang-orang yang sering tidur setelah terbit matahari. Apakah mereka akan mendapat jatah rezeki? ya ini bagi yang misalnya sengaja punya kebiasaan setelah terbit matahari dia tidur misalnya. Ya, apakah akan mendapatkan jatah rezeki atau tidak? Itu jadi afdolnya sebetulnya pagi jangan tidur. Nanti sunnahnya tidur siang. Tidur siang sunnah. Tapi pagi dianjurkan tidak tidur. Tapi kalaupun harus tidur setelah matahari terbit. Kemudian Ibu Battal berkata, Ibnu Battal berkata, waktu pagi adalah waktu dimulainya segala aktivitas dengan penuh semangat. Dan Rasul SAW mendoakan waktu pagi agar umat yang memulai aktivitas di waktu pagi mendapat keberkahannya. Bukti keberkahan waktu pagi di mana kegiatan apapun yang dilakukan pada saat itu terasa ringan dan cepat sekali. Betul nggak? Betul, apapun kita kerjakan terasa ringan, ngerjain PR, ya ngerjakan tugas pagi itu lebih cepat, terasa cepat dan nggak ada beban. Kemudian bukti keberkahan waktu pagi di mana kegiatan apapun yang dilakukan pada saat itu terasa ringan dan cepat selesai. Dampak negatif kebiasaan tidur larut malam dan tidur setelah subuh adalah terluput dari keberkahan rezeki, daya tahan tubuh yang rentan, penyakit, hati yang mudah gundah, gelisah dan goncang, hidup terasa sempit, sulit menikmati hidup, dan apabila kebiasaan buruk tersebut tidak diubah, maka keberkahan akan hilang sepanjang hidupnya. Nah, terakhir, tuntunan Nabi alaihissalam, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. iya, jangan dibiasakan anak itu. Jadi jangan biarkan mereka sekolah, jangan biarkan mereka kuliah, atau mereka berangkat kerja, yang masih tinggal sama orang tua, sampai dia membersihkan tempat tidurnya. Jangan mbaknya yang bersihkan, yang merapikan. Dia yang merapikan. Karena sunnah Nabi alaihissalam, setelah bangun tidur, dirapikan tempat tidurnya kembali. Karena Islam itu bersih, Islam itu rapi. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Syekh Abdul Aziz Nida berkata, sepatutnya seorang muslim membiasakan diri merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Sebab Islam adalah agama kebersihan dan kerapihan. Ya, baik. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada bab yang pertama dari buku ini. Semoga bisa diamalkan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah alamin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan majelis, dengan kafaratul majelis? Kalau tidak pertanyaan kita tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup ya? Jelas semuanya? Alhamdulillah. Baik, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.